Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, kisah Maryam ini lengkap ya. Allah SWT ceritakan ada Maryam di usia, ada Maryam kecil, ada Maryam dewasa, gitu ya. Kita akan coba mulai Maryam kecil, Maryam anak-anak. Teman-teman sekalian saya muliakan, luar biasa indahnya Nabi ketika bercerita tentang Sayyidah Maryam dan mengatakan bahwa Sayyidah Maryam adalah salah satu dari 4 perempuan surga. Kata Nabi Muhammad SAW, Nisaul Jannah Arba'ah, perempuan pemimpin surga itu ada 4, yaitu Sayyidah Maryam, kemudian ada Asia, kemudian ada Sayyidah Khadijah, dan yang terakhir Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anhum wa arbahum wa nafa'ana bihim wa bi barakatihim fid dunya wal akhirah. Teman-teman sekalian saya muliakan, Nabi menceritakan bahwa Sayyidah Maryam adalah salah satu dari perempuan-perempuan pemimpin surga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan nama beliau sebagai salah satu dari nama satu surat dalam Al-Quran. Apa artinya kalau tidak memuliakannya Allah kepada Sayyidah Maryam? Sampai dijadikan nama satu surat dalam Al-Quran, teman-teman saya sekalian. Luar biasa benar Sayyidah Maryam ini. Bagaimana ceritanya? Kalau Maryam kecil, Allah ceritakan dalam Al-Imran ayat 35. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran, fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Falamma wada'atha qalat Rabbi inni wada'tuha untha wa laysa dhakaru kal untha wa inni sami'tuha Maryam wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ketika istrinya Imran berkata, "Ya Allah, aku nadarkan apa yang ada dalam kandunganku ini sebagai persembahanku untukmu. Terimalah ia dariku ya Allah, sungguhnya Engkau adalah Zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Ketika istri Imran kemudian melahirkan anak tersebut, ternyata dia melahirkan anak perempuan, dan tidaklah sama antara anak laki-laki dan anak perempuan. Istri Imran berkata, "Aku menamakan anak ini dengan nama Maryam, dan aku lindungkan dia dan keturunannya dari kejahatan setan yang terkutuk." Allah pun menerimanya dengan penerimaan yang baik. Kemudian ditumbuhkan kepadanya benih-benih kebaikan, dan ia pun dirawat atau diasuh oleh Zakaria. Tiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrabnya, dapati di sana terdapat rizki. Dia pun bertanya, "Wahai Maryam, dari mana mendapatkan makanan ini, Nak?" Maryam pun menjawab, "Dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah adalah Zat yang maha memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka tanpa ada perhitungannya." Teman-teman sekalian, inilah kisah yang secara detail Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakannya dalam Al-Quran. Dan bukan hanya detail, saya merasanya salah satu dari kisah-kisah indah yang Allah Subhanahu wa ta'ala kisahkan dalam Al-Quran. Sedikit sekalian yang saya muliakan, hal pertama yang kita pelajari dari Sayyidah Maryam adalah, kalau kamu pengen punya anak yang solehah, maka belajarlah untuk mensolehahkan dirimu. Sebab dari ibu yang solehah akan lahir anak yang pantas menjadi soleh atau solehah. Saya rasa kebanyakan di antara teman-teman di sini belum menikah, sehingga saya rasanya tidak sia-sia untuk bicara seperti ini. Karena kalau udah kawin, udah punya anak banyak, anak udah gede-gede, kalau saya bilangin siapin, udah telat ustazah gitu. Nah ini kan masih belum telat nih. Kebanyakan adik-adik belum nikah kan? Belum nikah kan?
lemes amat. Jadi sekalian saya muliakan, Sayyidah Hannah namanya, ibunya Sayyidah Maryam, seorang perempuan sangat solehah. Dia menikah dengan seorang laki-laki sangat soleh, yang merupakan salah satu dari nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun beliau bukan seorang rasul. Nabi aja, bukan rasul. Namanya Imran. Teman-teman sekalian, Imran ini berkawan sama seorang nabi namanya Zakaria alaihissalam. Mereka orang-orang soleh pada zaman tersebut dan dari keturunan orang-orang soleh. Sayyidah Hannah menikah dengan Imran ini, teman-teman sekalian. Jadi itu kalau nyari suami harus cari yang soleh. Jangan asal suami, teman-teman sekalian. Jangan asal laki-laki. Kenapa kawin sama dia? Habisnya Ustazah ada yang lamar juga lumayan. Jangan suka turunkan standar. Ini ya, perhatian buat adik-adik. Kamu layak untuk yang lebih daripada itu. Jangan suka turun-turunin standar. Habisnya gimana ya? Ya udah deh, gak apa-apa deh, ala kadarnya. Jangan asal ala kadar gitu. Karena yang kamu inginkan bukan hanya sekedar ala kadar, bukan. Teman-teman sekalian, tinggiin himmah, itu yang selalu disampaikan guru kami yang Habib Umar bin Habib. Dia selalu mengatakan kepada kami untuk kabiri masyhadik, tinggikan masyhadmu, pola pikirmu, agungkan pola pikirmu, besarkan pola pikirmu, baguskan niatmu, besarin niatnya. Orang yang nikahnya asal ya daripada sepanjang hidup gitu kan dinafkahi sama orang tua, kalau nikah kan lumayan ada orang yang nyari duit buat kita. Niatnya cuma gitu doang. Ya habisnya nggak enak itu jadi benalu mulu buat orang tua. Ya ampun. Teman-teman sekalian saya muliakan, kamu berhak lebih daripada itu. Kamu pantas lebih daripada itu. Saya mau menikah. Kenapa? Karena saya ingin memperbanyak generasi Nabi Muhammad. Itu. Saya ingin menikah agar melahirkan orang-orang yang luar biasa, generasi-generasi Islam yang akan membela ajaran agama Islam dan menjadikan mereka para ulama-ulama di masa yang akan datang. Gitu, teman-teman saya sekalian, tinggiin himmahnya, tinggiin niatnya. Sehingga sekalian saya bilang, bahkan bukan hanya nikah, hidupmu jangan, iya udah dikasih hidup ya udah deh gitu. Kamu sekolah mau ngapain ya? Habisnya ngapain coba mau nggak sekolah? Gitu loh. Teman-teman sekalian saya muliakan, apa-apaan tuh yang gede niatnya. Kayak Sayyidah Hannah ini ya, dia menikah bukan sama orang sembarangan. Kenapa? Karena beliaunya juga bukan perempuan sembarangan. Beliau perempuan sangat solehah, sehingga nyarinya juga laki-laki yang soleh. Nyarinya nabi, teman-teman sekalian. Adik-adik jangan nyari nabi, nggak bakalan. Teman-teman nikah kemudian lama nikah nggak punya anak, sampai kemudian satu waktu beliau kemudian hamil. Oh senengnya luar biasa. Ketika hamil dia nggak kemudian mikir, ya ampun, alhamdulillah nih ya, hamil juga akhirnya. Ada yang bisa saya main-mainin, ada yang bisa saya dandanin. Ibu banyak loh yang mikirnya kayak gitu amat sama urusan anak. Cuman seneng ada orang yang bisa dimain-mainin, dandanin gitu. Kamu kurang banyak main rupanya di masa kecil. Hidup nggak sesimpel itu, nggak sesederhana itu. Anak tidak sesimpel itu, teman-teman sekalian. Punya anak itu punya komitmen yang sangat besar sekali. Komitmennya nih harus kayak Sayyidah Hannah nih.
Begitu dia merasa hamil, dia nggak mikir untuk dirinya. Dia nggak mikir, wah seneng nih saya nih, ada yang ngurusin saya di masa dewasa, di masa tua. Ada juga orang-orang tua yang kayak begitu. Susah nih saya belum punya anak nih. Saya takut, kenapa? Gak ada yang ngurusin saya di masa tua. Ya Allah, jadi kamu sebenarnya pengen punya anak menjadi pembantu gitu? Kamu mau punya anak mau jadi suster gitu? Anak kamu mau kamu suruh jadikan sebagai perawat kamu gitu di masa tua? Teman-teman saya sekalian, itu egois. Itu pemikiran yang sangat egois. Kamu hanya mikirin diri kamu sendiri. Sayyidah Hannah, lihatlah, ketika dia merasa ada sesuatu yang bergerak dalam kandungannya, ketika dia merasa bahwa dirinya tertahan mensnya selama beberapa waktu, dia kemudian tahu bahwa dirinya hamil. Apa yang dia sampaikan? Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku niatkan apa yang ada dalam kandunganku ini persembahanku untukmu, hadiah untukmu, wakaf untukmu ya Allah. Terimalah ia dariku. Keren teman-teman sekalian, hebat banget pemikirannya. Ini perempuan-perempuan revolusioner. Ini perempuan-perempuan yang berpikirnya jauh ke depan. Bukan hanya 10-20 tahun yang akan datang, tapi dia berpikir untuk ribuan tahun yang akan datang sampai kepada akhiratnya. Sebab sesuatu hanya ketika kamu persembahkan untuk Allah menjadi punya arti, menjadi panjang, menjadi kekal, menjadi tidak panah. Akan tetapi apapun, kalau kamu meniatkannya hanya untuk dirimu sendiri, hanya untuk kesenanganmu sendiri, ada masa akhirnya. Nikah, kalau niatnya mau nyari kesenangan sendiri, ada masa akhirnya. Apapun aja, kalau kamu niatnya buat diri sendiri, hanya ada masa akhirnya. Saya sekolah nih, biar dapat pekerjaan yang bagus, ada masa akhirnya, ada pensiunnya. Akan tetapi sesuatu, kalau kamu niatkan buat Allah SWT, nggak ada masa akhirnya, saudara sekalian. Panjang, sampai membawamu dalam surga Allah Ta'ala. Panjang sampai membuatmu dapat berdiri dengan bangga di hadapan Allah dan di hadapan Rasulnya. Saudara sekalian saya muliakan, niatkan sesuatu buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya akal yang cerdas, belajar yang benar, niatin buat Allah. Biar saya bisa dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai alatnya li'la kalimatillah, untuk memberdirikan syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya ilmu, pakai ilmunya buat bawa umat Nabi Muhammad buat punya pendidikan yang bagus. Buat apa? Buat nyari ridha Allah, buat nyari syafaat Rasulullah SAW. Yang mengajar, niatin ngajarnya, bukan hanya sekedar untuk dapat gajian kecil amat. Niatin buat nyari ridha Allah, buat nyari syafaat Rasulullah SAW. Dengannya menjadi sesuatu yang bermakna, dengannya menjadi sesuatu yang berarti, akan bawa terus, bisa kamu bawa nanti jadi tiket-tiketmu menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman saudara sekalian, apapun yang kamu punya, yang suaranya bagus, gak usah kepikiran mau daftar Indonesian Idol. Niatin, kepengen bisa baca Al-Quran yang enak, biar nanti bisa setiap orang yang dengerin jadi tersentuh hatinya dengan keindahan firman Allah. Gitu, teman-teman saya sekalian, niatin suaramu yang indah itu buat Allah Subhanahu wa Ta'ala, buat Rasulullah SAW. Niatin buat baca sholawatan, biar bikin orang-orang senang dengar sholawatan, senang dengar memuji-muji Nabi Muhammad alaihi wasallam, puja-pujian kepada Nabi Muhammad. Gitu buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan niatin sesuatu yang kamu niatkan dari sejak awal untuk Allah tidak akan pernah mengecewakan. Tidak akan pernah mengecewakan. Sebaliknya,
Kalau dari awal niatmu hanya untuk dunia, hanya untuk kesenanganmu semata, kamu hanya akan bertemu dengan kecewa, demi kecewa, demi kecewa, dan seterusnya. Bagus ini ya, teman-teman sekalian, pahami makna lillahi ta'ala, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Sedikit sekalian, diajarin sama Hannah, ibunda Sayyidah Maryam. Rabbi ini nazartu laka ma fi batni, aku nazarkan apa yang ada dalam kandunganku ini persembahanku untukmu ya Allah. Taqabbal minni, ya Allah terimalah ia dariku. Habis dinadarin, dia minta buat diterima. Habis dipersembahkan buat Allah Subhanahu wa taala, nanti kayak kita ngasih hadiah. Ngasih hadiah itu yang enggak jadi penting loh hadiah tersebut kalau yang nerima hadiah enggak mau. Betul nggak? Kalau yang terima hadiah ditolak nggak jadi apa-apa teman-teman sekalian. Karenanya kemudian penting untuk kamu melakukan sesuatu dan minta agar sesuatu tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kamu punya apapun aja, niatkan, ya Allah persembahanku untukmu. Ya Allah aku lakukan ini untukmu. Terima iya dariku ya Allah. Terima iya dariku. Sebab kalau nggak diterima, nggak jadi apa-apa. Dan teman-teman sering sekalian saya muliakan, penolakan selalu menyakitkan. Dari manusia aja kita udah diajarin, apalagi kalau penolakan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah kayak apaan? Enggak senangnya, kayak apaan menyakitkannya teman-teman sekalian. Makanya minta buat diterima. Ini yang diajarkan oleh Sayyidah Maryam. Bagaimana caranya dia agar pemberiannya ini, agar persembahannya ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang diterima? Ia bikin bagus. Saudara sekalian, sepanjang hamilnya Sayyidah Hannah berusaha untuk jangan ada yang masuk dalam perutnya kecuali makanan yang halal. Dia menjaga dirinya dari perkara-perkara yang haram. Dia jaga dirinya jangan sampai lisannya ada bohong, jangan sampai lisannya ada ngomongin orang, jangan sampai dia melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain. Kenapa? Nih, yang ada dalam perut saya sudah saya persembahkan buat Allah Subhanahu wa taala. Saya akan kerjakan yang terbaik baginya selama dia berada dalam kandungan saya. Gitu. Kalau kamu niatin ilmu kamu buat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, nggak gitu loh caramu belajar. Nggak males-malesan gitu caramu ngerjain tugas-tugas. Kalau kamu niatkan apa yang kamu punya buat Allah Subhanahu wa taala, tidak sesederhana itu loh melakukannya. Komitmen tingkat tinggi teman-teman sekalian. Komitmen tingkat tinggi. Karenanya saya mendapati para ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang paling profesional dalam mengerjakan tugas-tugas mereka di atas muka bumi. Padahal gak ada bosnya, padahal gak ada perusahaannya, tapi bisa begitu profesionalnya ngatur. Kenapa? Karena mereka paham yang mereka lakukan bukan untuk dunia, untuk akhirat mereka. Karena mereka paham yang mereka lakukan bukan untuk mencari kesenangan dirinya sendiri, tapi nyari ridha Allah Subhanahu wa taala, nyari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mencari Allah Subhanahu wa taala, bukankah itu alasan yang cukup untuk kita menjadi sangat-sangat profesional? Saudara sekalian, saya melihat ilmu profesional ini nggak didapat dari orang-orang yang kerja sebagai karyawan. Enggak, saudara sekalian, nggak kurang profesional. Tapi kalau kamu pengen belajar profesionalisme, belajarlah dari para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mereka tuh yang profesional hidupnya. Jadi sekalian, saya punya guru Bapak Nur misalnya, itu kadang-kadang semalaman ibadah. Besoknya ngajar, ngantuk kan? Enggak. Besoknya mengajar, berkurang kah waktunya? Enggak. Tapi kalau orang ngerjainnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kalau malam nggak bisa tidur, siang-siang harus ngajar, gimana modelnya coba? Maka sedikit sekalian, kalau kamu di saat belajar mengantuk, yang kurang adalah niatmu. Yang kecil adalah niatmu, teman-teman sedikit sekalian.
langsung jangan boleh sebelahnya lagi di sini bener nggak? Saya dapati kasih Allah nih kasih sekalian. Orang yang bikin hidupnya buat Allah SWT, nggak ada siapapun bisa mengalahkan profesionalismenya mereka dalam mengerjakan tugas mereka di atas muka bumi ini. Maka lakukan seperti yang mereka lakukan, teman-teman sekalian. Sayyidah Hannah mengajarkannya kepada kita. Dan pada masa-masa kehamilan tersebut, ada yang bilang di awal kehamilan, ada para ahli tafsir mengatakan di akhir kehamilan, ada yang mengatakan bersama dengan kelahiran anaknya. Suaminya meninggal dunia. Luar biasa, benar kan? Apakah kemudian ketika suaminya meninggal dunia, dia kemudian kebawa baper? Yang jauh sekarang kan banyak yang kayak gitu, Bos. Nggak ada, sedikit sekalian. Sayyidah Hannah nggak mengalami itu semua. Orang-orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang tinggi, mereka orang-orang anti depresi, teman-teman sekalian. Jangan kata depresi, saya bahkan berani mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang paling bahagia hidupnya di atas muka bumi. Siapa? Para kekasih Allah SWT, yang Allah telah mengatakan tentang mereka, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya para kasih Allah SWT la khawf, gak punya kekhawatiran dalam hidup mereka, gak punya takut dalam hidup mereka, wa lahum yahzanun, dan gak punya kesedihan dalam hidup mereka. Datang hal yang tidak menyenangkan dalam hidup mereka mungkin, tapi sedih gak? Apa yang terjadi? Gak apa-apa terjadi. Suami meninggal dunia, ya gak apa-apa gitu. Tapi khauf, rasa takut, wah siapa nih yang gedein anak ini nantinya? Gak ada takut mereka. Khawatir, waduh ini nanti siapa yang nafkahin anak saya? Gak ada, teman-teman sekalian. Suami meninggal, itu fakta. Tapi jangan kemudian membuatmu punya kekhawatiran-kekhawatiran. Sebab kekhawatiran-kekhawatiran itu opini, saudara sekalian. Bedakan antara fakta sama opini. Beda itu, teman-teman sekalian. Opini bisa dirubah, fakta tidak. Fakta tidak. Ada orang ngata-ngatain kamu, itu fakta. Bagaimana kamu menanggapi dia, perasaan macam apa ketika kamu menanggapi dia, itu opini. Terserah, kamu mau beropini seperti apa, saudara sekalian. Makanya kita dapatin dari seorang ulama dikatain kasar, anjing loh, makasih ya pujiannya. Itu. Ada orang lain ngatain, dasar anjing, katanya gitu, katanya orang nih. Itu fakta, kamu gak bisa merubah fakta. Kamu gak bisa berusaha di atas muka bumi ini, jangan ada siapapun ngata-ngatain kamu, gak bisa, teman-teman. Niscaya dalam hidup kamu pasti ada orang-orang yang gak senang sama kamu, berkata hal buruk sama kamu. Bahkan Nabi Muhammad SAW sekalipun, manusia paling sempurna di atas muka bumi ini, dikata-katain orang kok, gitu. Jadi dikata-katain orang itu keabsahanmu menjadi manusia. Oke? Tapi bagaimana pandangan kamu terhadap orang ngata-ngatain kamu, ini yang tergantung dari bagaimana caramu berpikir. Ini opini, saudariku sekalian. Itu yang bisa kamu ubah. Orangnya kemudian datang lagi, nanya, saya ini lagi ngata-ngatain kamu, bukan lagi muji kamu. Kenapa kamu malah bilangnya, makasih ya atas pujiannya. Maksud kamu apa nih? Dia bilang, oh kamu lagi ngata-ngatain, saya dengerin pujian. Kenapa bisa begitu? Saya lagi ngatain kamu anjing, ya tapi saya dengarnya sebagai pujian. Saya memang berharap andai saya menjadi seperti anjing bagi Tuhan saya. Anjing adalah binatang, makhluk yang paling menyenangkan bagi tuannya. Betul apa enggak? Saya kepengen menjadi seperti anjing dalam urusan paling menyenangkan bagi Tuhan saya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini loh saudara sekalian, opini yang bisa kamu rubah. Fakta nggak bisa kamu rubah apa-apa. Jadi fakta bahwa suami Hannah meninggal dunia di masa-masa hamil besar beliau, atau di masa-masa awal kehamilan beliau, atau bahkan di masa ketika beliau melahirkan, itu adalah sebuah fakta sekalian. Nggak bisa dirubah apa-apa. Nggak bisa dirubah apa-apa. Hannah yang bisa beliau lakukan adalah untuk memperbagus opininya.
Enggak kemudian yang ya Allah tega amat sih ya Rob, tentang anaknya udah aku persembahkan buatmu, yang ngedidik jadinya saya doangan. Bapaknya kau ambil di sisimu, enggak gitu. Enggak berkeluh kesah, enggak juga mikir gitu, siapa ya kira-kira jadi gantinya. Enggak gitu, karena mikirnya itu fakta, saudariku sekalian. Tinggal kita benerin aja cara kita berpikir, gitu kan ya? Ini Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan mengaruniakan anak ini sebagai kawan dalam kehidupan saya untuk menggantikan suami saya. Saya bersamanya akan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang telah dilakukan suami saya, sehingga nanti di hari akhirat saya dapat berkumpul kembali bersama dengan keluarga kami. Gitu. Saudara sekalian, saya melihat hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala tahu caranya berpikir dengan opini yang benar. Jangan pernah berusaha merubah fakta. Yang harus kamu lakukan hanyalah merubah cara berpikir, merubah mindset, saudara sekalian, merubah opinimu. Ngerti nggak sih? Bukannya rada-rada ya, ngerti lah ya. Jadi gitu ya, saudara sekalian, saya muliakan. Nggak usah mau coba-coba merubah fakta-fakta yang sudah terjadi. Kamu hanya perlu merubah cara berpikir, merubah opinimu, merubah pandanganmu terhadap hal tersebut. Baik, saudara sekalian, saya muliakan. Sekarang Hana kemudian melahirkan anaknya dalam keadaan suaminya sudah tidak ada. Dia lahirin. Kebayangnya dari sejak awal, ya Allah saya nazarkan anak ini untukmu, persembahan untukmu, untuk menjaga Baitul Maqdis. Yang dipikirin adalah penjaga Baitul Maqdis. Yang beliau pikirin adalah anak ini nanti akan menjadi seorang nabi. Dan tentu saja karena seorang nabi dan karena penjaga sebuah masjid, pastilah anak ini adalah laki-laki. Jadi sekalian, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ketika lahir, kemudian lahirlah anak perempuan. Ini Allah lagi mau ngajarin bahwasanya anak perempuan bukanlah sesuatu hal yang tidak baik, tidaklah lebih rendah daripada laki-laki. Ini udah dipersembahkan buat Allah loh ini. Ini udah dijagain sepanjang kehamilan loh ini. Sangat profesional Hana berbuat sebagai seorang perempuan hamil. Jadi sekalian terhadap anak yang ada dalam kandungannya. Seharusnya kalau di mata Allah laki-laki lebih mulia daripada perempuan yang sudah bagus-bagus dari sejak awal, lahirnya laki-laki dong. Bukan begitu? Sedikit sekalian, tapi enggak. Allah Subhanahu Wa Taala mau ngajarin semua umat manusia bahwasanya laki-laki memang berbeda dengan perempuan, akan tetapi bukanlah laki-laki lebih mulia dari perempuan. Sama aja di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Sama aja, perempuan laki-laki bisa menempuh jalan kemuliaannya masing-masing. Ketika kemudian dia lahir, walaysa dzakaru kal untha, laki-laki tidaklah sama dengan perempuan. Teman-teman sekalian, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Demikian firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak ada yang ucapannya lebih benar daripada ucapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sesudah Allah mengatakan walaysa dzakaru kal untha, laki-laki tidaklah sama dengan perempuan, seharusnya tidak ada pemikiran orang Islam manapun yang hendak menyamakan gender. Walaysa dzakaru kal untha, laki-laki nggak sama perempuan. Bukan berarti laki-laki lebih mulia, cuman nggak sama. Mau disama-samain gimana modelnya emang nggak sama? Sehingga sekalian saya melihatkan sama aja kayak antara piring sama sendok misalnya. Sehingga sekalian saya melihatkan mana yang lebih mulia? Nggak ada yang lebih mulia, sama-sama aja. Cuman kamu hanya perlu memperlakukannya sesuai dengan yang semestinya. Kan begitu ya? Antara piring sama sendok gitu kan? Atau antara piring antara sendok sama pisau misalnya teman-teman sekalian. Secara saya jarang-jarang pakai garpu. Jadi antara pisau sama sendok misalnya gitu. Kamu kalau mau ngambil kuah ya jangan pakai pisau.
Kalau kamu mau ngiris, jangan pakai sendok. Kan begitu? Gitu loh. Jadi beda fungsi, saudara sekalian. Laki sama perempuan beda, kata Allah SWT. Beda di fungsinya. Bukan berarti yang satu lebih hina daripada yang lain. Jangan kemudian mau disama-samain auratnya laki-laki antara pusar ke lutut, perempuan juga dong. Maksudnya, teman-teman saudara sekalian, warisan laki-laki, perempuan katanya setengahnya dari laki-laki. Kenapa nih ada ketidakadilan dalam Islam? Mestinya disama-samain. Saudara sekalian nggak bisa. Walaisa dzakaru kal unsa. Tunggu dulu ya, kenapa dalam rumah tangga yang berhak menceraikan hanya laki-laki? Perempuan juga dong mestinya. Oh nggak bisa teman-teman sekalian. Perempuan nggak boleh dikasih hak cerai. Kenapa? Batasannya bukan 3, mestinya 1000. Ya berapa dikit jadi cerai? Enggak. Oh kalau laki-laki nih ya boleh dicerai sama perempuannya, nggak ada suami yang bertahan. Batasan cerainya bukan 3 lagi seperti yang tadi saya bilang. 999. Jadi kalau kemudian hari ini cerai dulu, kata lakinya sisa 870 juta. Enggak, emang nggak sama teman-teman sekalian. Tapi bukan berarti hina. Nggak sama masalahnya. Perempuan banyak bawa perasaan, laki-laki banyak berpikir pakai logika. Walaisa dzakaru kal unsa. Kamu hanya perlu menjalani apa yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT dengan cara yang terbaik. Begitu. Saudara sekalian saya muliakan, kayak Sayyidah Hannah mengajarkan kita seperti itu. Walaisa dzakaru kal unsa. Ini sama itu Maryam dikasih nama dengan nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Perkara penting. Dan aku lindungkan anakku ini dan keturunannya dari kejahatan setan yang terkutuk. Aku lindungkan, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu. Jagalah anak ini dan keturunannya dari godaan setan yang terkutuk. Saudara sekalian yang saya muliakan, dia dari awal-awal mohon penjagaan kepada Allah SWT, anak ini dari kejahatan setan yang terkutuk. Hamil diniatkan buat Allah, lahir dimohonkan perlindungan kepada Allah. Begitulah seharusnya kita terhadap anak-anak kita. Dijauhkan dari keburukan-keburukan. Dan kita minta kepada Allah untuk menjaga mereka seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hamba-hamba tercinta di sisinya. Katanya Nabi Muhammad SAW, semua anak ketika lahir digangguin sama Ummu Sibyan. Siapa Ummu Sibyan? Setan yang suka godain anak-anak. Karenanya kemudian mereka biasanya ketika lahir nangis. Ya, illa Maryam wa ibnaha, kecuali Sayyidah Maryam dan anaknya, yaitu Nabi Allah Isa alaihissalam. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Sayyidah Hannah ketika kelahirannya, yaitu memperlindungkan anak tersebut dari kejahatan setan yang terkutuk. Gitu saudara sekalian. Makanya penting anak kalau lahir dibacakan ayat itu juga. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, selain daripada adzan, qomah seperti yang sudah kita tahu. Saudara sekalian saya muliakan, seindah-indah kehamilan sekaligus kasih bahasanya. Apa bahasanya? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan. Kata Allah, maka Allah pun menerima dengan penerimaan yang baik. Maryam nih jadi anak yang diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterima sebagai apa? Sebagai hambanya. Bukan urusan diterima di sekolah yang bagus, bukan urusan diterima di SD atau TK yang bagus, teman-teman sekalian, atau bahkan universitas yang bagus ketika dewasanya. Enggak, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai hambanya Allah. Dan Allah nih kalau udah menerima seseorang, jadinya kayak gimana? Kayak Maryam, teman-teman sekalian. Apa yang Allah lakukan ketika awal-awal diterima nih? Apa yang Allah lakukan? Cakep banget nih. Ambatahallah nabatan hasan. Allah tumbuhkan dalam hatinya benih-benih kebaikan. Ini nggak ada tokonya, nggak ada dokternya, nggak ada vitaminnya. Gimana caranya biar nanti anak saya lahir dengan benih-benih kebaikan dalam hatinya? Saya harus minum vitamin apa? Kita nggak ada ceritanya. Serius kalian. Benar-benar hasil dari qabul atau Rabb dari Allah SWT, diterima atau ditolak Allah SWT.
Kalau kamu dari mulai nikah, kemudian hamil, kemudian melahirkan dengan cara-cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, kamu jalankan tugas kamu sebagai seorang istri dengan cara yang paling diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu punya anak, kalau kamu kemudian melahirkan anak, sangat berkemungkinan anak tersebut menjadi seseorang yang Allah nabatan hasan. Makanya ibu teman-teman saya sekalian, untuk melahirkan anak yang baik diperlukan ibu yang baik. Untuk melahirkan anak yang baik diperlukan suami yang baik, ayah yang baik bagi anak tersebut. Karena itu cikal bakal agar Allah Subhanahu wa taala mau memperlakukan anak kita dengan baru lahir aja udah Allah nabatan hasanah. Allah tumbuhkan dalam hatinya benih-benih kebaikan. Teman-teman sekalian saya muliakan, saya pernah, ini sekedar nggak usah deh, ceritanya masih panjang. Gak usah ya, pengalaman gitu, gak usah ya. Bisa. Saya punya salah satu teman dulu, dia kemudian hijrah ke negeri lain ya. Waktu dia tinggal di sini, saya ada kasih kajian sama dia. Dulu masih belum banyak jadwal saya, jadi saya kasih kajian sama dia. Awal-awal saya datang dari Hadramaut, dari Tarif, awal-awal tinggal di Jakarta. Saya kasih kajian setiap Senin di rumah dia, Pak Gator. Itu teman saya ini punya anak umurnya sekitar 5 tahunan, teman-teman saya sekalian. Tapi Masya Allah, setiap kali saya datang, itu dia akan nyambut di depan pintu dengan senyumnya, dengan dia udah pakai kerudungan. Umur 5 tahun loh ini, lucu banget gitu. Anaknya cantik. Dia kemudian akan yang Ustazah, dia ciumin tangan saya, dia pelukin saya, ahlan wasahlan Ustazah, kayak gitu. Terus nanti sepanjang saya ngajar, itu dia akan yang, saya nggak tahu dia nulis apa, pokoknya sibuk gitu. Sibuk sama buku, sama bolpennya dia gitu, kayak sok-sok ngerti gitu ya. Kayak ibu, kayak miniatur ibu-ibu muda. Karena masih umur 5 tahun gitu ya. Sementara yang ada di sekitar situ sekitar ibu-ibu muda semua, teman-teman mamanya gitu kan. Jadi dia kayak miniatur ibu muda gitu. Dia nulis gitu. Terus kalau udah mic-nya ada gangguan misalnya atau apa, dia kayak sok-sok sibuk gitu kan, pergi ke tempat mic. Gaya banget. Jadi sekalian sampai habis selesai majelis tuh, kita biasa sholat gitu kan, sholat berjamaah. Itu dia yang rapi-rapiin sejadahnya orang-orang. Itu rapi banget gitu kan. Terus tuh satu hari dia lihat saya sholat qobliyah, dia nanya, "Sudah sholat apa?" Saya bilang sholat qobliyah asar nak gitu. Berapa rakaat? 2 rakaat. Niatnya gimana? Dia langsung kerjain. Dan mulai hari-hari itu, besok-besoknya ceritanya ibunya, Ustazah, dia nggak pernah tinggal tahu Ustazah qobliyah asar. Oh biasa doang, yang lain-lain. Lain-lain nggak ada yang tunjukin sama dia. Sholat fardunya dia udah kerjain 25 tahun loh ini, subhanallah. Terus nanti kalau saya mau pulang, itu kayaknya yang sedih banget gitu, kayak gimana gitu. Nungguin Senin lagi tuh kayak lama gitu buat dia gitu. Saya satu hari cerita sama ibunya, saya bilang, nih anak kamu, Allah nabatan hasanah. Salah satu dari yang Allah sebutkan dalam Quran, Allah tanamkan dalam hatinya benih-benih kebaikan. Ibunya bilang, ya Allah Ustazah, anak saya nih Ustazah, saya tuh suka kalau melihat dia, suka merasa, kok gak pantas ya jadi anak saya. Emaknya kayak gini, emaknya kayak gini gitu, bapaknya kayak gitu ya. Tapi kok anaknya kayak gini gitu, kayak aneh gitu, maksudnya kayak gak pas gitu loh Allah ngasihnya. Dia bilang, tau gak? Satu hari dia bilang, saya ini ada pulang dari satu tempat, pulang dari liburan, tapi suami saya masih tetap di sana gitu ya, karena ada urusan kerjaan. Saya pulang sama anak saya, dia punya anak 2 ya, anak yang umur 5 tahun itu, sama ada anak kecil masih merangkak, umurnya iyalah, tahulah umur merangkak, belum 1 tahun. Dia bilang, saya waktu itu pulang dalam keadaan udah malam, udah capek banget, saya pulang langsung tidur gitu kan. Saya bikin susu anak, saya tidurin gitu semuanya. Dia bilang tengah malam anak saya nangis, saya lihat karena ternyata ruangannya gelap, rupanya mati lampu dan hasilnya itu aja mati kan.
Dia bilang, saya pun dengan ngantuk luar biasa, saya ambil lilin, saya nyalain, saya taruh di atas lemari. Dia bilang, saya kemudian langsung tidur lagi, sudah capek banget. Dia bilang berapa jam kemudian saya bangun lagi karena suara batuk anak saya. Ketika saya bangun itu, saya melihat api udah di mana-mana. Jadi kebakaran si lilin tadi itu, gitu ya. Dia bilang, ya Allah Ustazah, paniknya saya hari itu pas gak ada orang di rumah kami kecuali kami bertiga ini. Bantu lagi pulang, dia bilang suami saya lagi nggak ada di Jakarta. Dia bilang akhirnya kemudian saya buru-buru ambil tas saya ambil anak saya gendong, yang bayi, kemudian yang kecil ini saya bangunin, dia kemudian kebangun gitu, terus kami jalan keluar. Dia bilang saya pun jalan sendirian jam 2-an malam, jam 3-an malam gitu. Dia bilang ke rumah mertua saya yang alhamdulillah gak jauh dari tempat tersebut ya, dari rumah dia gitu. Jadi dia jalan kaki ke rumah mertuanya sambil melihat api ini udah besar banget di rumah dia gitu. Dia bilang saya keluar tuh sambil saya nangis gitu sepanjang jalan. Allah, nasib banget sini gitu. Mana suami gak ada, mana gak ada siapa-siapa gitu ya. Dia bilang saya nangis sepanjang jalan. Anak saya Ustazah yang umur 5 tahun sambil pegang tangan saya, dia bilang kayak gini, Mama yang sabar ya Mama, ini ujian Mak. Sudah bilang gitu Mak. Orang hidup tuh memang diuji Mak. Ini ujian buat Mama. Gak apa-apa Mak, yang kehilangan harta aja kan kata Ustazah gak apa-apa Mak. Yang penting kan Mama gak kehilangan keluarga. Dia bilang, ya Allah Ustazah, lagi dia ngomong tuh Ustazah, perasaan saya kayak Ustazah Halimah gitu. Lagi nasehatin di telinga saya, ya Allah. Ini anak luar biasa, bener Ustazah. Dia tuh cerita gitu kan tentang beberapa hal tentang anak itu yang bikin saya memang luar biasa. Anak kamu ambat ya Allah nabatan hasanah. Saya tanya sama dia, saya bilang oke, kamu ngerasa bahwa kayak kapan gitu punya anak seperti dia, tapi saya yakin ada sesuatu hal yang kamu lakukan di masa kamu hamil atau di masa kamu sebelum hamil gitu kan, untuk bisa anak kayak begitu tuh ada pasti yang kamu lakukan. Dia bilang iya sih Ustazah, saya tuh kalau lagi hamil dipaksa tahajud sama suami saya. Gak apa-apa dipaksa juga. Ada urusan, yang penting bangun tahajud. Dia bilang saya tuh dipaksa tahajud Ustazah. Kalau lagi hamil kan gak ada temen, jadi kan dia bisa istiqomah tuh tahajud. Tiap kali saya lagi capek, saya lagi sakit, saya lagi males gitu, suami saya bilang kayak begini, ayo dong bangun dong tahajud dong. Kesian loh anak kamu, saya bangunin kamu bukan karena kamu, karena anak kamu. Dia bilang anak kita nih harus dididik, anak kita nih harus diperlakukan dengan sangat baik, karena dia akan hidup bukannya zaman yang sama sama kita. Tantangannya lebih besar, ujiannya lebih besar, hal-hal yang dihadapi harus lebih besar, maka harus kita senjatai dengan hal yang besar pula. Dan apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua kalau enggak meminta kepada Allah untuk menjaga dia? Yuk bangun tahajud, doain anak kamu, doain anak kita. Gitu dia bilang. Jadi Ustazah, saya udah hamil, saya tahajud dari 9 bulan. Walaupun habis selesai melahirkan udah nggak belum tentu tahajud lagi gitu. Tapi seperti itu dia ketika hamil. Itu loh teman-teman, ambatah Allah nabatan hasanah. Nggak bisa diusahakan secara fisik, nggak bisa diusahakan secara pergi ke dokter yang terbaik, rumah sakit yang terbaik, vitamin yang terbaik. Nggak ada urusannya pakai begituan. Bener-bener kamu memantaskan diri agar anak layak diterima sama Allah SWT. Niat yang bagus, rezeki yang halal, keadaan kamu yang jauh dari perbuatan dosa, gitu ya. Itu yang membuat anak ketika lahir insya Allah menjadi seseorang yang ambatah Allah nabatan hasanah. Allah taruhkan dalam hatinya benih-benih kebaikan, sehingga mau baiknya tuh gak susah, udah ada benihnya, udah tinggal tunggu doang. Sering sekali ya. Berasa nggak kita dalam hidup mau jadi orang baik tuh susah? Berasa nggak? Berasa nggak teman-teman? Berasa kan? Betapa kita memiliki
kecenderungan terhadap keburukan-keburukan. Berasa apa enggak? Berasa. Kalau buat nonton TV kayaknya semangat banget, tapi giliran disuruh baca Quran kayaknya langsung gitu kan gitu. Betapa kita memiliki kecenderungan terhadap keburukan-keburukan. Nah, alangkah sangat indahnya kalau kita punya anak itu memiliki kecenderungan untuk kebaikan-kebaikan. Dan itu merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika anakmu kamu serahkan kepada Allah. Ketika anakmu kamu persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambatahallah nabatan hasanah. Jadi balasan buat ini nadartu laka ma fi batni muharram. Aku jadikan apa yang ada dalam kandunganku persembahanku untukmu ya Allah. Terimalah ia darimu. Allah fataqabbal rabbuha. Allah terima dan hasilnya ambatahallah nabatan hasanah. Serius sekalian, dan karena dia bapaknya udah nggak ada, nih harus ada yang ngasuh, harus ada yang ngedidik orang yang bisa bawa dia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rebutan, teman-teman sekalian. Orang-orang pada kepengen mendidik Maryam nih dari mulai kecil, emang anaknya udah nyenengin banget, ini banget, apa segala macam berebutan. Saya aja deh. Masya Allah, luar biasa, benar teman-teman sekalian. Yang mau ngedidiknya orang-orang soleh nih pada semuanya kepengen jadiin dia murid saya, jadiin dia anak angkat saya, jadiin dia ini saya, pokoknya semuanya pada kepengen. Akhirnya sampai diadakanlah undian. Keren banget kan? Diundi. Gimana cara